Halo Plus Fleksi, nggak worry tagihan bablas, bisa tambah kuota sesuai kebutuhan. Halo, selamat malam pemirsa. Senang sekali malam hari ini kembali dapat menyapa Anda di Indonesia Business Forum bersama dengan saya, Celia Alexandra. Malam ini, Indonesia Business Forum akan membahas mengenai dana daerah yang mengendap di perbankan. Nilainya 234 triliun rupiah. Ini mencuat setelah Menteri Keuangan Purbaya Yudi Sadewa mengatakan bahwa sudah dipercepat transfer ke daerah, bahkan September tahun 2025 sudah mencapai 74%, meningkat lebih tinggi dibandingkan dengan bulan yang sama di periode 2024. Tapi realisasi belanja menurun 13,1%. Apa yang menjadi penyebab ini terjadi pemirsa? Lebih khusus quote and quote dikatakan sengaja disimpan di perbankan untuk mendapatkan keuntungan berupa bunga bank. Apakah betul? Kita akan bahas malam hari ini di Indonesia Business Forum dengan sejumlah narasumber untuk Anda. Tapi sebelum kami masuk, siapa saja kemudian narasumbernya, saya ajak Anda dulu kita saksikan informasi berikut ini. Oke pemirsa, saya akan kenalkan untuk Anda siapa saja narasumber pada malam hari ini. Tentu menarik pembahasan kita ya, karena sempat mencuat juga 234 triliun ini dipakai untuk apa? Apakah benar masuk untuk diambil keuntungannya untuk bunga bank? Kita bahas nanti ya. Tapi saya kenalkan dulu untuk Anda, ada Pak Fatoni, Dirjen Bina Keuangan Daerah Kemendagri. Selamat malam Pak Fatoni. Mic-nya Pak. Selamat malam, terima kasih. Oke, terima kasih sudah hadir di sini Pak. Saya juga ingin menyapa ada Pak Ahmad Doli Kurnia, anggota DPR RI Komisi 2 dari Partai Golkar. Halo. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kemudian saya ingin juga menyapa ada Tengku Rifki, Ekonom LPM FEB UI. Selamat malam. Malam Mbak, apa kabar? Dan juga ada ada gubernur dan juga wakil gubernur yang ingin saya sapa. Yang pertama ada Pak Rudi Masud, ini merupakan Gubernur Kalimantan Timur. Halo Pak Rudi, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Pak Rudi. Kemudian juga saya ingin menyapa ada Mas Emil Dardak, Wakil Gubernur Jawa Timur. Halo Mas Emil, selamat malam. Selamat malam, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, terima kasih sudah hadir. Saya langsung akan ke Bapak ya, Kepala Daerah. Saya akan ke keduanya dengan pertanyaan yang sama. Saya pengen tahu dari dana mengendap yang sudah diinformasikan, apakah memang sudah dicoba dicek? Benarkah demikian? Termasuk untuk Pak Rudi nih Pak, di Kaltim katanya 4,7 triliun rupiah itu bukan punya Kaltara nih, punyanya Kaltim. Nanti coba dikonfirmasi ya Pak. Termasuk saya ingin tahu kenapa dana ini mengendap. Saya ke Pak Rudi dulu. Pak Rudi silakan. Oke, makasih ya Mbak. Saya sapa dulu abang saya di situ, ada Bang Ahmad Doli Kurnia Tanjung. Assalamualaikum Bang Ahmad Doli, Bang Fatoni, Pak Dirjen, terima kasih banyak. Dan tentunya Mas Rifki. Pertama, ada hal yang harus kita luruskan, bahwa dana itu selalu berputar. Hari ini tanggal 12 November, posisi keuangan di kas Pemprov Kaltim itu tersisa 2,9 triliun. Tentunya ini melalui proses menunggu penyaluran dari seluruh program prioritas yang sudah direncanakan di dalam APBD Kaltim. Pembayaran ini harus melalui proses verifikasi sesuai dengan kegiatan yang telah direncanakan, yang telah tertuang di dalam APBD daerah. Kita ketahui bahwa APBD itu disusun mengikuti pedoman penyusunan APBD yang diterbitkan Kemendagri Permendagri nomor 15 tahun 2024 untuk penyusunan APBD tahun 2026. Catatan kami Mbak, dalam APBD 2025 mandatori untuk infrastruktur itu 40%, sehingga dapat diasumsikan bahwa 40% biaya adalah kegiatan infrastruktur yang berlaku hukum kontrak, bahwa akan dibayar setelah pekerjaan itu selesai. Artinya nanti selesainya di akhir tahun di triwulan keempat. Pemprov Kaltim, karena saya mewakili pemerintah Kalimantan Timur, tentu patuh terhadap pengeluaran biaya yang akuntabel. Dan ada beberapa catatan ini buat Mbak, jika ada di daerah ini mengendap dana, itu sebenarnya tidak mengendap, tapi sedang mengatur kas antara pendapatan dan belanja agar likuiditasnya itu terjamin. Yang kedua, jika disampaikan ada deposito atau mengendapkan, sebenarnya begini, deposito itu diatur dalam peraturan pemerintah nomor 12 tahun 2019.
tentang pengelolaan keuangan daerah bahwa daerah dapat depositokan untuk investasi jangka pendek sebelum digunakan. Dan juga diatur dalam Permendagri nomor 77 tahun 2020 tentang pedoman pengelolaan keuangan daerah juga diatur. Dan itu boleh. Jadi tidak ada kaitan antara deposito dengan dana yang mengendap. Karena deposito itu diatur untuk tambahan daerah. Sedangkan mengendap itu artinya bahwa kita ini yang kita bayarkan itu harus kas uang kita dan untuk kegiatan infrastruktur. Persen begitu ya Mbak ya, terima kasih. Artinya sah-sah saja begitu ya kalau dana ini disimpan di bank? Itu diatur dalam undang-undang dan juga diatur dengan Permendagri. Jadi diatur dengan undang-undang. Nah begitu. Undang-undang PP, Peraturan Pemerintah nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah. Oke, karena poin Anda berarti ini untuk pembayaran di triwulan ketiga begitu ya. Saya akan ke Mas Emil. Mas Emil. Triwulan keempat. Ke triwulan keempat. Baik, saya akan ke Mas Emil. Kalau dari Anda seperti apa Mas di Jawa Timur? Baik, tadi sudah dijelaskan Pak Gubernur dasar peraturan perundang-undangan. Sederhananya begini, bahasanya kan diendap-endapkan, sengaja tidak dibelanjakan, dilambat-lambatkan. Saya kasih data dulu nih. Ini nggak tahu baca atau enggak ya. Jadi ini 2025 nih. Kita punya APBD 30,2 triliun. Di kuartal 1 kita menyerap 18,18%, gitu ya. Kumulatif di kuartal kedua tambah 29% kita menyerap 47,18%. Artinya setengah tahun kita menyerap 47,18 hampir 50% kan? Di kuartal ketiga kita menyerap tambah lagi 25%. Kuartal ketiga itu artinya berakhir di bulan September kemarin. Tambah 25 jadi 72,18. Mana dilambat-lambatin? Ini sesuai kan? Nah pertanyaannya begini, kalau sesuai, kenapa ada 6,8 triliun di rekening? Nah ini lagi angkanya nih 6,8 triliun, ini 4,7 triliun ini adalah silpa. Nanti saya akan jelasin kenapa silpa. Yang 2,1 triliun ini adalah BLUT, Badan Layanan Umum Daerah. Jadi kita ini sekarang Badan Layanan Umum itu adalah rumah sakit. Rumah sakit besar-besar ini yang dikelola Pemprov, Rumah Sakit Sutomo, Rumah Sakit Saiful Anwar di Malang, dan juga masih ada beberapa rumah sakit lain. Itu dan juga ada unit-unit lain selain rumah sakit. Itu mereka memang seperti layaknya organisasi rumah sakit lain atau apa, dia akan punya cash balance. Nggak mungkin lembaga sebesar itu tidak punya saldo kas. Nggak mungkin. Nah, sekarang pertanyaannya yang 4,7 triliun ini, kenapa ada segini gitu ya? Nah, inilah yang 4,7 triliun ini, itu sekarang ini yang menarik. Kami sudah tahu memang pada saat menyusun anggaran 2025, jadi tahun 2024 yang lalu, bahwa kita akan punyalah more or less ya, karena tentu kan semua baru final pas tanggal 31 Desember 2024 yang lalu. Kita akan punya 4,7 T. 1,7 ini sudah dianggarkan. 1,7 masuk di dalam APBD murni 2025. Kok cuma 1,7, kenapa nggak sekalian semuanya? Nah ini saya kasih tahu satu lagi. Aturan dari Kementerian Dalam Negeri, nanti Pak Dirjen bisa menambahkan, bahwa maksimal defisit anggaran itu 3, sekian persen, kalau nggak salah 3,5%. Jadi kalau kami menganggarkan lebih dari ini 1,7 T ini, itu kemudian kita akan melampaui batasan yang telah ditetapkan. Baik. Nah terus sisanya bagaimana? Sisanya ini masuk 3 triliun ini kurang lebih. Jadi kita baru dok APBD ini di bulan Oktober kemarin ya. APBD perubahan namanya, karena harus melalui DPRD, dibahas dan sebagainya. Barulah yang silpa yang sudah diaudit oleh BPK ini bisa kita masukkan senilai 3 triliun. Jadi kira-kira tidak ada sama sekali secara empiris dan faktual niatan untuk melambat-lambatkan. Ini memang betul-betul demikian adanya. Nah sehingga begini, tapi saya satu poin yang paling penting. Pak Purbaya sudah memberikan satu keteladanan. Ada dana 200 triliun yang beliau anggap kalau dia hanya ngendon di rekening BI, dia nggak muter di perekonomian kita. Nah, bedanya dengan yang disampaikan Pak Gubernur Kaltim yang juga Ketua Umum Asosiasi Pemprov, dan juga sama seperti kita, ini adalah bahwa dana ini tidak
ngendon tapi berputar di dalam perekonomian daerah melalui lembaga yang namanya Bank Pembangunan Daerah. Baik. Bahkan Pak Menkyu sendiri menyatakan bagus kalau berputar di BPD. Nah, tinggal PR kita nih, Mbak, PR kita juga harus sama seperti Pak Menkyu, kita juga harus bisa cecer itu, Bang. Jangan-jangan duitnya hanya di placement di SBI. Tapi gimana kemudian Mas Emil menjawab kalau misalnya belanja daerah ini turun 13,1%, Mas Emil? Belanja daerah turun 13,1%, gimana menjawab ini, Mas? Angkanya saya baru kasih angkanya kok penyerapannya. Jadi kalau ada angka itu ya dicek ulang lagi aja. Yang jelas belanja kita. Jadi gini, tolong juga dicatat ya. Kalau di compare ke 2024, kumulatif belanja akan lebih tinggi tahun lalu karena di kuartal pertama ada hibah besar yang diberikan kepada KPU untuk pelaksanaan pemilu, sehingga profil serapan di kuartal pertama tahun lalu pasti akan lebih tinggi dibandingkan 2025. Jadi tolong jangan cuman compare, dibanding dulu naik turun. Lihat ini aja angka ini loh. Kalau di kuartal ketiga menyerap 72, we only miss by 2.8%, cuma 2,8% missnya. Gitu. Jadi kita ngomong empirik aja sesuai APBD murni berapa serapannya, kira-kira gitu. Oke, tapi kalau kita bahas soal TKD nih, Mas Emil, tahun depan 2026 ini kan menurun begitu ya, dari sebelumnya 893 triliun rupiah, kemudian cuman 683 triliun rupiah, termasuk juga untuk Jawa Timur. Gimana respon Anda? Ya, itu poin lain lagi ya. Tapi begini, maksud saya, pertama kita bahaskan tadi masalah dana yang mengendap sudah dijelaskan seterang-terangnya, setransparan mungkin barusan kan. Jadi kalau matematikanya kita ikutin kan jelas. Cuma kalau masalah kebijakan dari pusat, kami ini di daerah tentu menghormati. Meskipun akan ada keterbatasan. Tapi kita sudah berikhtiar ini untuk menyusun 2026 sebaik-baiknya. Tentu ada dampak, misalnya kalau dulu kita bisa menganggarkan 300 miliar untuk belanja rutin Dinas PU Bina Marga untuk melakukan penambalan lubang, ditambah akhirnya di tempat tertentu kita bisa overlay. Sehingga dengan overlay umur jalan lebih panjang. Nah, sekarang mungkin kita hanya benar-benar fokus penambalan saja. Gitu kan. Nah, tapi itu pun setelah kita berikhtiar mengurangi banyak sekali lagi. Jadi dengan Inpres 1 kita sudah melakukan efisiensi belanja di berbagai pos-pos yang dianggap perlu ditekan, yang tidak core, tidak inti, kira-kira gitu. Seperti apa tuh, Mas? Kita terus bertahankan, kita cut lagi sambil tentunya tidak mungkin tidak berdampak pada belanja. Kayak Pak Gubernur Kaltim punya program beasiswa, ya mungkin itu terdampak ya Pak Gubernur Kaltim ya gitu, karena tadinya memang diasumsikan anggaran didasarkan DBH yang beliau terima gitu. Tapi sekali lagi kami ini kan perpanjangan tangan pemerintah pusat. Jadi kami harus mensukseskan kebijakan pusat. Oke, kalau dari Pak Masud seperti apa, Pak? Ya, makasih ya Mbak ya. Intinya bahwa kami ini adalah perpanjangan pemerintah pusat di daerah, dan kami juga adalah perpanjangan jembatan antara masyarakat dengan kabupaten kota yang ada di seluruh provinsi. Pengurangan TKD tentunya kemampuan fiskal daerah sangat menurun dan tentu akan berdampak banyak kegiatan-kegiatan tertunda, program-program termasuk pembangunan daerah. Begitu juga dengan terganggunya pelayanan publik. Pasti melambatnya pertumbuhan ekonomi itu sudah pasti akibat daripada meningkatnya angka kemiskinan, pengangguran, gizi dan sebagainya, termasuk juga kriminalitas. PAD pasti akan menurun. Kenapa PAD akan menurun? Karena memang daya ungkit dari dana transfer daerah ini yang diharapkan untuk di daerah ini untuk perputaran ekonomi. Baik. Kalau Kalimantan Timur sebenarnya TKD tidak terlalu berdampak. Yang sangat berdampak adalah berkaitan dengan dana DBH. DBH ini sesuai dengan Undang-Undang HKPD nomor 1 nomor 22 itu dibagi. Jadi TKD itu dibagi dana DAU, dana DAP, dana desa, dana istimewa, dana khusus dan juga dana DBH. Nah, Kaltim ini daerah-daerah penghasil sumber daya alam ini yang selalu berdampak berkaitan dengan sumber daya alam. Jadi seolah-olah ada istilah yang sangat ungkapan populer bahwa daerah yang kaya akan sumber daya alam itu adalah daerah yang rakyatnya hidupnya miskin. Nah, ini bisa terjadi karena kenapa itu tadi? Karena betul-betul daerah ini mengandalkan sumber daya alamnya, jadi DBH-nya. DBH ini telah diatur dalam undang-undang, di luar daripada dari APBN. Begitu ya Mbak ya, makasih. Baik, Pak Mahfud, maksud saya, kemudian juga Mas Emil dan juga Bapak yang di studio, kita tahan dulu, saya jeda, kami akan lanjutkan untuk Anda pemirsa di Indonesia Business Forum. Baik, Anda kembali di Indonesia Business Forum. Kalau tadi kita sudah dengar
tanggapan dari dua kepala daerah mengatakan bahwa memang sah-sah saja sebenarnya disimpan di perbankan. Tapi saya mau langsung ke Pak Fatoni. Pak Fatoni, Anda tolong tanggapi seperti apa sih sebenarnya aturannya? Memang harus disimpan dan berapa lama biasanya, Pak? Iya, baik. Ini kesempatan baik untuk bisa dipahami oleh masyarakat. Selama ini ada kesan bahwa daerah itu sengaja menyimpan uangnya itu di bank. Padahal berangkasnya Pemda itu ya ada di bank. Artinya seluruh uang kas itu adanya di bank. Jadi kalau tidak dipakai, berarti disitulah uang itu. Oke. Jadi bukan semata-mata sengaja disimpan, tetapi uang yang ada di kas itu, di rekening kas daerah itu nanti akan digunakan dan sudah terencana di setiap triwulan, di setiap bulan seperti itu. Ada maksimalnya nggak, Pak? Penyimpanannya harus berapa lama, kemudian harus diputar untuk belanja dan sebagainya. Ada aturan itu nggak? Ya, rekening di bank itu, rekening daerah itu ada 3 macam. Ada giro, ada tabungan, ada deposito. Oke. Nah, yang selama ini yang disebut dengan uang kas itu atau RKUD, rekening kas umum daerah itu dalam bentuk giro. Jadi giro itulah yang kemudian akan dipakai setiap saat dan setiap hari ini akan berkurang dan bertambah sesuai dengan kondisi. Jadi manakala ada transfer dari pusat, ya bertambah. Manakala ada pendapatan masuk dari pendapatan asli daerah bertambah. Tetapi nanti begitu ada realisasi berkurang. Nah, ada kalanya daerah memang menyimpan atau dananya ini tersimpan di deposito. Yang di deposito ini umumnya digunakan oleh daerah manakala uang benar-benar belum terpakai. Jadi bukan disimpan dalam waktu lama. Misalnya ada kegiatan yang harus dibayarkan di akhir tahun. Jadi karena belum dibayarkan di akhir tahun, uang itu masih ada di kas, kemudian ditabung atau disimpan di dalam deposito, kemudian untuk mendapatkan bunga. Bunga ini juga digunakan untuk daerah. Nah, yang selama ini diasumsikan bunga ini untuk kepala daerah. Sebenarnya bunga ini juga untuk daerah dan ini juga akan diaudit. Oke, jadi tapi seperti harus itu diaudit posisinya. berarti. Iya, setiap saat diaudit oleh BPK. Tapi saya mau cek mungkin data terbaru seperti apa, Pak? Kalau kemarin kan kita lihat dari data September, mungkin kalau dari Kemendagri ada data terbaru nggak? Penyerapannya sudah berapa banyak, Pak? Nah, ini ada data tersimpan, ada realisasi APBD. Oke. Ya. Nah, data yang selama ini yang disebut disimpan di bank, yang selama ini dirilis oleh Kementerian Keuangan dan juga dirilis oleh Kementerian Dalam Negeri, itu berasal dari BI. Itu keluar setiap 1 bulan sekali dan setiap di akhir bulan. Nah, kemudian di Kemendagri itu ada SIPD, Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, yang bisa melihat, memonitor realisasi APBD itu setiap hari. Jadi kalau misalnya berbeda bulannya yang dirilis, ya tentu berbeda angkanya. Bahkan jangankan bulan, hari saja itu nanti bisa berbeda. Nah, maka hari ini, kondisi hari ini yang sudah ada ya, yang tersimpan saat ini itu terus akan bergerak. Begitu juga tentang realisasi. Realisasi APBD itu juga bergerak. Per tanggal hari ini ya, per tanggal hari ini itu sudah terrealisasi di tahun ini itu sebesar 61,04%. Memang sedikit menurun dibandingkan tahun lalu 2024, 61,63%. Tapi kalau dari uangnya lebih banyak tahun lalu dibandingkan tahun sekarang. Jadi sebenarnya kondisi ini hampir sama dan mirip dengan tahun lalu. Oke, baik. Dan nanti di akhir tahun juga akan terrealisasi cukup. Saya ke Bang Doli. Bang Doli, Anda menyebut ini kontradiktif. Maksudnya apa, Pak? Anda menyebut ini kontradiktif. Bahwa masih ada anggaran di bank, tapi katanya daerah kekurangan dana. Maksudnya gimana tuh? Saya begitu pertama kali mendengarkan informasi yang disampaikan oleh Menteri Keuangan ya, bahwa ada dana mengendap 234 triliun dan ini menghambat proses pembangunan, ya saya agak terkejut, setengah tidak percaya dan setengah percaya gitu. Karena apa? Pertama, angka itu kan luar biasa, 234 triliun itu. Nah ya, sementara kan pemotongan dana transfer pusat ke daerah dari 2005 ke 26 itu 200 sekian triliun juga, itu hampir sama. Dan itu yang diprotes oleh seluruh gubernur. Jadi artinya mereka protes dipotong sekian, tapi kemudian kalau di kemudian waktu itu diindikasikan bahwa mereka menyimpan dengan uang yang sama,
Itu kan rasa-rasanya loh orang mereka mintanya sekian kok malah apa semuanya kepala daerah ini mengada-ngada, kan itu pertama. Yang kedua, 234 triliun itu kan tadi sekali angka yang fantastis. Kalau memang betul itu tidak dipakai dalam proses pembangunan stuck dan menurut saya pasti chaos. Gitu loh, perekonomian daerah itu gitu. Kalau memang betul itu. Nah, oleh karena itu saya waktu itu mengatakan sebetulnya ini kan udah agak lama nih, udah sebulan nih isu ini ya. Saya waktu itu menganjurkan supaya Kementerian Keuangan ya, pemerintah lah ya, di sana juga termasuk Kementerian Dalam Negeri, ya ini didudukkan saja dengan sama seluruh kepala daerah ya, di open buka. Apalagi ternyata kan saya juga tahu sebelum tadi dijelaskan detail oleh Pak Rudi Masud, Pak Emil dan Pak Dirjen gitu ya. Memang ada mekanisme sendiri terhadap proses masuk dan keluarnya uang di daerah itu. Dan itu dinamis. Ya, dinamisnya bukan hanya dihitung per bulan, per minggu, tapi mungkin juga per hari, mungkin per jam. Gitu loh. Nah, jadi itu bergerak terus. Nah, oleh karena itu ini nggak boleh jadi isu yang liar terus menerus, karena ini ya akan menimbulkan distrust pada akhirnya, terutama kepada proses pembangunan daerah, dan ini menurut saya berbahaya kalau diluarkan. Kan bagus tadi misalnya kalau dijelaskan seperti Pak Dirjen, oleh Pak Rudi, Pak Emil gitu ya, di dalam ruangan yang tertutup bersama Menteri Keuangan gitu ya, dan kemudian habis itu clear, case close gitu, tidak lagi ada isu soal ini. Nah, apalagi kalau misalnya ada terindikasi, katakanlah oknum 1, 2, 3 yang memang tadi ada tuduhan misalnya mengambil keuntungan terhadap penyimpanan segala macam itu, ya udah buka aja. Oke. Gitu ya kan. Jadi jangan ditutup-tutupi begitu ya. Jangan ditutupi, juga jangan digeneralisir. Gitu Masyarakat loh. perlu tahu berarti. Ya, jangan digeneralisir bahwa ada problem di perubahan daerah soal pembangunan yang terhambat dan segala macam gara-gara ada anggaran yang diinformasikan mengendap 234 triliun gitu. Jadi menurut saya dibuka aja. Baik, saya ke Pak Masud. Pak Masud, tanggapi dong Pak, ini bagaimana nih? Harus dibuka aja katanya, jangan ditutup-tutupi biar tidak ada dusta di antara kita, begitu ya? Respon ya? Cocok Mbak. Mbak, jadi begini, dana 243 triliun itu untuk 38 provinsi, 514 kabupaten kota. Jadi tidak benar kalau itu cuma satu wilayah saja, tidak. Kita ini berapa sih APBD-nya, kan nggak seberapa juga. Dan saya setuju tadi yang disampaikan dengan Bang Ahmad Doli, bahwa hari ini dana TKD dibandingkan dengan tahun sebelumnya, 2024 dana TKD ke daerah itu 919 triliun. Hari ini dana TKD yang ditransfer ke daerah 650 triliun plus 43 triliun. Artinya ada minus lebih 257 triliun. Kami memastikan ini daya ungkitnya 250 sekian triliun ini untuk di seluruh Indonesia sangat berpengaruh luar biasa. Apa yang terjadi hari ini? Hari ini penghasilan untuk di sektor perpajakan itu tidak tercapai targetnya. Kenapa? Duit yang berputar tidak cukup untuk mampu mengangkat ekonomi kita untuk bisa bergerak. Daerah ini, negara ini seperti tubuh. Pemerintah daerah ini seperti dua kaki. Dua kaki, yang satu menggunakan dana TKD, termasuk di dalamnya dana DBH, yang satu adalah dana PAD. Ini yang menopang seluruh tubuh agar tubuh itu bisa stabil. Karena kaki ini menopang ini harus kuat. Kalau dia kuat, maka daerah kaki itu daerah seperti kaki. Kalau tidak kuat, negara tidak akan stabil. Maka kaki yang kuat akan negara ini bisa berjalan, bahkan berlari dengan kencang, dan ini baru bisa negara bisa stabil. Daerahnya harus dijaga. Bagaimana? Begitu itu Mbak. Terima kasih. Oke, tapi Anda setuju kalau misalnya harus dibuka, kemudian harus ada evaluasi tiap bulanan begitu yang seperti dikatakan Mbak, jangan salah Mbak. Tadi udah disampaikan dengan Pak Tony bahwa yang bunga yang dihasilkan dari bank, apakah itu giro, apakah itu tabungan ataupun deposito, itu bukan punya orang pribadi atau kepala daerah. Itu diaudit semuanya dan menjadi pendapatan yang sah untuk daerah ataupun negara sekalipun. Begitu Mbak. Terima kasih. Oke, kalau Mas Emil gimana Mas? Kalau buka-bukaan setuju sekali, itu juga statement pertama saya saat ditanya oleh media. Karena begini loh, Pak Menkyu ini kan sedang menunjukkan fakta. Jadi kita juga tidak selama ini bersikap
reaktif juga enggak. Sebenarnya kita menyambut baik gitu. Ada fakta untuk kita telaah bersama. Apakah dana yang ada di rekening ini sesuatu yang perlu disikapi atau tidak? Karena sekali lagi Pak Menkyu sudah memberikan keteladanan bahwa dia memindahkan 200 triliun, beliau memindahkan dari giro ke bank. Nah, bedanya dana ini sudah ada di bank, bukan di giro, bukan ngendon, tapi justru berputar untuk membiayai perekonomian daerah. Nah, ini kan yang kita perlu duduk bareng. Nah, tapi mungkin misalnya tadi seperti saya sampaikan, introspeksinya apa? Kan kita juga nggak tertutup ruang untuk selalu berbenah. Misalnya ada beberapa isu tadi, saya sudah sampaikan kalau masalah apakah dilambat-lambatin belanja, insya Allah terjawab tadi secara faktual. Nah, yang kedua, kenapa nih tadi misalnya dengan batasan defisit ya, maka kita tidak boleh semua silpa langsung bruk kita asumsikan sebagai pembiayaan defisit APBD tahun mendatang. Nah, ini kalau memang ada perubahan kebijakan terkait ini, mungkin kita bisa menarik belanja tersebut lebih awal, ya. Tapi sekali lagi menarik lebih awal belanja itu supaya profilnya mungkin katakanlah uang yang berputar di kuartal 1 dan kuartal 2 bisa lebih banyak. Saya rasa masih ada kok ruang-ruang untuk membahas itu. Nah, terakhir masalah TKD, sekali lagi saya hadir di sini justru ingin menegaskan bahwa pemerintah daerah ini linear tegak lurus kepada kebijakan pusat. Kan pusat menyampaikan juga ada untuk membantu apa yang menjadi kewenangan daerah ya. Kita prinsip tentu kita siap memberikan kerjasama terbaik. Apakah akan ada penyesuaian? Mungkin ada. Karena ada program-program yang mungkin sudah diasumsikan untuk kita berikan. Kayak contoh Jawa Timur ini bukan hanya mengandalkan BOS dari kementerian, tapi kami menambahkan biaya operasional sekolah dari APBD sendiri supaya sekolah negeri ini SPP wajibnya bisa kita hilangkan ya kepada para murid. Jadi ini yang kemudian nanti kita harus cermat. Insya Allah kita selalu tegak lurus pada arahan pemerintah pusat dan optimis bahwa kita akan bisa menjaga pembangunan kita ke depan. Baik, terima kasih Mas Emil sudah bergabung bersama dengan kami. Tampaknya juga sedang punya acara lain. Terima kasih sudah berada di Indonesia Business Forum malam hari ini, Mas. Nanti Pak Masud masih bersama dengan kami ya Pak Masud? Iya, selalu. Oke, baik. Nanti saya akan tanyakan ke LPM UI kira-kira punya temuan apa saja soal belanja yang menurun 13,1% ini. Usai jeda tetaplah bersama kami. Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa. Saya ke Mas Rifki. Mas Rifki, dari LPM UI ada temuan nggak soal ini, termasuk kalau kita lihat belanja itu turun 13,1%. Apa faktornya? Oke, mungkin yang pertama perlu dibahas dari konteks narasi bahwa tidak terserapnya belanja daerah ini mungkin ada dua dimensi ya. Pertama adalah dimensi budget cycle, bahwa siklus penerimaan dan belanja daerah itu nggak selalu sinkron. Biasanya misalnya di awal tahun ini mungkin penerimaan masih sedikit, tapi belanja untuk pelayanan dasar, kebutuhan gaji itu kan selalu ada gitu. Jadi ini yang menimbulkan adanya kepentingan atau keperluan memupuk silpa dan sal gitu, sehingga nanti nggak muncul masalah cash flow atau cash flow manajemennya ini bisa terjaga. Dimensi kedua yang perlu ditekankan di sini adalah perlu di-highlight bedanya anggaran pemerintah pusat dan pemerintah daerah. Kenapa ini jadi penting? Karena cash itu atau dana idle di daerah menjadi sangat krusial. Karena kalau minus itu mungkin pemerintah daerah beda dengan pemerintah pusat. Kalau cashnya defisit misalnya awal tahun penerimaan masih kecil tapi pengeluaran besar, pemerintah pusat bisa issue government bonds, bisa keluarkan SBN. Pemda ini nggak bisa. Sehingga memang buffer atau prudent fiskalnya jadi perlu lebih besar ketimbang pemerintah pusat gitu. Jadi di sini isunya bukan lagi dana ngendon tadi gitu. Lagi-lagi cash flow ini sangat fluktuatif karena ada siklusnya sendiri. Kedua, memang fiscal prudence-nya itu perlu buffer yang lebih besar dibandingkan dengan belanja pusat. Nah, kalau kita bicara belanja yang turun, tadi Pak Emil sudah sampaikan, di tahun 2024 itu banyak belanja-belanja yang menginflate angka 2024. Salah satunya adalah dengan belanja pemilu tadi gitu. Nah, kedepannya ini yang juga masih menjadi tantangan ke daerah, karena di daerah sendiri pun akan ada pemotongan transfer ke daerah.
Nah, dengan pemotongan transfer ke daerah ini perlunya memupuk SAL atau Silpa agar kemudian gaji atau kebutuhan layanan dasar tidak terganggu di daerah ini menjadi semakin penting. Jadi kemudian tantangan mungkin saya bisa katakan di daerah ini lebih sulit balancing antara belanja dan penerimaan gitu. Karena belanjanya tadi ada fiscal limit di mana mereka tidak bisa issue bonds. Kedua juga penerimaannya ini masih sangat uncertain gitu. Ini tergantung dari nanti bagaimana perkembangan Kementerian Keuangan mengatur transfer ke daerah. Dan tadi masalah cash flow tadi itu juga menjadi tantangan yang membuat kompleksitas pengelolaan fiskal atau APBD ini tidak serta-merta se-straightforward di level pusat. Oke. Pak Fatoni, mungkin bisa ditanggapi katanya belanja dan juga penerimaan kalau di daerah itu berbeda sama pusat. Ini gimana maksudnya? Mungkin bisa dijelaskan kepada kami ini. Iya baik. Jadi APBN dengan APBD itu agak berbeda. Kalau di APBN itu belanja di kementerian lembaga itu memang harus habis. Karena sudah ada perencanaannya. Tapi kalau di daerah itu sama dengan negara. Daerah itu ya harus ada sisa, walaupun tidak boleh banyak. Sisa ini untuk apa? Sisa ini nanti di awal tahun itu untuk membayar gaji, untuk membayar operasional kantor, untuk kegiatan sehari-hari. Nah, seringkali transfer juga belum dilakukan. Maka Pak Menteri Keuangan menyampaikan nanti akan ditransfer di awal tahun, itu bagus. Jadi daerah langsung punya anggaran untuk operasional kantor dan membayar gaji. Nah, maka kalau kemudian daerah itu silpa, ada sisa, itu juga bukan semata-mata buruk. Bisa jadi silpa ini juga karena penghematan. Misalnya proyek sekian miliar, kemudian dari hasil lelang, kemudian bisa ditawar ada sisanya. Ini kan menjadi silpa juga. Tapi bagaimana kita tahu kontrolnya sehingga silpa ini kemudian tetap menggerakkan belanja di daerah, tapi juga, maksudnya tidak menurunkan belanja di daerah gitu. Kontrolnya kita tahunya dari mana? Iya pasti. Jadi uang ini akan selalu diawasi dan selalu diaudit. Jadi uang ini nggak bisa diajak main-main. Kalau diajak main-main ya pasti akan ada masalah hukum. Semuanya akan diaudit dan dipertanggungjawabkan. Jadi manakala ada silpa, ada sisa ya, kita nggak nyebut silpa dulu. Sisa kegiatan-kegiatan atau proyek ataupun sisa-sisa lelang. Nah itu akan tercatat. Sisa inilah nanti yang akan menumpuk kemudian dihitung, bisa kemudian dibuat kegiatan baru. Maka kemudian ada APBD perubahan. APBD perubahan itu untuk mengoreksi lagi nih. Oh ternyata masih ada uang yang masih tersisa tadi nggak dipakai. Ada juga peningkatan pendapatan yang kemudian masih bisa digunakan nambah lagi. Tetapi di sisi lain dari sisi belanja juga, oh ternyata ada kebutuhan lain, belanja lain yang perlu kita anggarkan lagi, anggarkan yang baru. Maka di dalam APBD itu kemudian ada APBD perubahan. Di situ posisinya. Oke, Bang Doli, kalau kita lihat tahun depan TKD ini menurun begitu ya, sekitar 200 triliun rupiah. Anda melihatnya apakah ini akan menurunkan kemudian belanja di daerah, kemudian pergerakan perekonomian di daerah atau seperti apa? Iya pasti, itu yang kemudian kemarin disampaikan oleh para gubernur ya waktu ketemu dengan Menteri Keuangan. Itu dana sekitar 260 triliun itu kan juga besar ya. Jadi akan sangat berpengaruh. Kalau kita bagi rata saja, itu rata-rata kan ada kalau bagi rata nih, ada pengeluaran sekitar 500 miliar itu. Nah itu kan bukan jumlah yang sedikit juga buat daerah untuk menggerakkan aktivitas dan pergerakan ekonomi di daerah gitu. Nah oleh karena itu, nah sebenarnya begini, saya mencoba memahami ya soal kenapa itu terjadi pengurangan. Konsep kerja pemerintahan Pak Prabowo ini kan selalu isunya, kata kuncinya itu adalah efisiensi, mandiri, baru diikuti efektivitas, kemudian bersih, ya kan, nggak boleh bocor, nggak boleh korupsi dan segala macam gitu. Nah, tentu juga kita ke depan sudah harus juga berpikir bagaimana juga setiap daerah itu punya kemandirian, termasuk kemandirian fiskal. Nah, tinggal problemnya untuk menuju ke sana itu memang harus ada persiapan-persiapan, harus ada prakondisi, ya. Nggak bisa tiba-tiba potong 200 sekian triliun gitu ya.
tanpa kemudian ada aba-aba dan dibicarakan dengan para pemerintah daerah ini, para kepala daerah, sektor mana saja, terus kemudian kapan itu dikurangi dan seterusnya gitu. Walaupun sebetulnya, nah dengan situasi seperti ini, memang para kepala daerah ini harus berpikir keras ya untuk mengantisipasi adanya penurunan dana transfer pusat ke daerah itu, karena dibutuhkan satu adanya pengetatan, walaupun itu juga bisa dijadikan momentum untuk menyelenggarakan pemerintahan yang bersih, misalnya tata kelola pemerintahan yang bersih. Berarti ada plus minusnya lah ya? Ya, itu hikmahnya. Oke. Nah yang kedua memang dibutuhkan ada inovasi-inovasi, kreativitas di dalam pengelolaan pemerintahan daerah dengan anggaran yang terbatas seperti itu gitu. Kreativitas seperti apa sih Bang yang harus dilakukan? Dicari ada sumber-sumber daya atau potensi-potensi apa yang memang bisa dikelola di daerah itu. Ya, jangan sampai nanti kemudian muncul cara pintas kayak kemarin ya, yang pada akhirnya menimbulkan masalah tuh. Tiba-tiba naikin pajak, yang kemudian yang menjadi beban atau menjadi menanggung beban itu kan rakyat. Nah, kalau itu tidak diantisipasi ya akan mengulangi kejadian-kejadian seperti itu. Oke, berarti daerah harus kreatif begitu ya Bang ya? Iya. Oke, nanti Pak Masud dijawab usai jeda, tetaplah bersama kami di Indonesia Business Forum. Anda kembali di Indonesia Business Forum, pemirsa, kita sudah di penghujung segmen. Saya akan ke Pak Gubernur, Pak Masud. Pak Masud, mungkin untuk untuk tahun depan di 2026, ini kan dikurangi TKD-nya begitu 200 triliun rupiah, lebih bahkan. Anda diminta untuk kreatif, kalau dari kata Bang Doli, apa yang sudah dipersiapkan, Pak? Terima kasih Mbak Alexa. Pada dasarnya daerah memiliki potensi-potensi untuk pendapatan asli daerah itu bisa ditingkatkan sangat-sangat signifikan, terutama Kalimantan Timur ya. Yang hari ini Kalimantan Timur ini daerah ini sangat diberkahi, telah lama memberikan energi positif untuk seluruh Indonesia. Tetapi yang menjadi catatan hari ini Mbak Alexa, bahwa daerah ini butuh dukungan, terutama berkaitan dengan regulasi terkait peluang untuk ikut mengelola potensi sumber daya alam. Karena hampir semua kegiatan-kegiatan ini, kegiatan diambil oleh pusat, itu tidak ada masalah, aman. Tetapi mesti di daerah disiapkan untuk yang namanya emergency exit gate. Supaya ada bagaimana bisa menciptakan pendapatan asli-asli daerahnya ini. Misalkan contoh salah satunya, kewenangan di dalam 12 mil laut. Kewenangan di dalam 12 mil laut ataupun sungai sampai dengan 12 mil untuk kegiatan urat nadi perekonomian, ini hari ini rekomendasinya memang ada di kepala daerah, khususnya pemerintah provinsi ataupun gubernur. Tetapi untuk kementerian teknis, izin ini Bang Doli, kementerian teknisnya semua diambil alih oleh pemerintah pusat, mengakibatkan kami tidak bisa ngapa-ngapain. Ini contoh ya, ini paling kecil adalah kegiatan shift to shift. Shift to shift itu di dalam 12 mil laut, kewenangan ini diambil oleh pemerintah pusat. Harusnya daerah diberikan agar bisa mendapatkan menciptakan penghasilan daerah. Seperti contoh kayak Singapura. Singapura setiap kendaraan baik darat maupun laut maupun udara untuk isi bahan bakar masuk ke Singapura gratis. Tapi keluar harus isi bahan bakar di tempat mereka. Ini perlu diberikan kewenangan. Yang kedua misalkan adalah mendukung program pemerintah Bapak Presiden di dalam swasembada pangan. Swasembada pangan di dalam Undang-Undang 23 2014, Junto nomor 9 tahun 2015, ini kegiatan untuk kegiatan pertanian semua diambil alih oleh pemerintah pusat. Jadi kami agak terbatas tugasnya pemerintah daerah, baik itu bupati, wali kota maupun gubernur, hanya sebagai pembina, hanya sebagai pendamping, hanya sebagai sinkronisasi. Ditambah lagi dengan Mendagri nomor 900.1 dan 2850. Oke, berarti bisa dikatakan bahwa hanya menjalankan apa yang diarahkan oleh pusat begitu ya. Kalau saya ke sehingga kami tidak bisa melaksanakan improvisasi itu tidak bisa. Oke. Maka perlu diberikan kewenangan. Oke, Pak Fatoni mungkin bisa ditanggapi soal ini, Pak. Termasuk hutan, kebun,
laut itu semua diambil alih oleh. Ini perlu diberikan daerah kewenangan agar bisa menciptakan pendapatan asli daerah. Begitu, Mbak Alexa. Baik, Pak Fatoni silakan ditanggapi, Pak. Iya baik. Jadi diskusi kita hari ini sebenarnya ada 3 hal yang penting. Ada namanya pendapatan, ada belanja. Selisih antara pendapatan dengan belanja itulah yang saat ini disebut dengan uang yang tersimpan di bank. Oke. Atau uang yang ada di brankas lah gitu. Brankasnya kebetulan ada di bank. Nah kalau bisa ditampilkan data misalnya, realisasi pendapatan per 12 November ini, kita bisa bandingkan tahun 2025 dengan 2024, itu ada peningkatan dari sisi pendapatan. Jadi kalau dari sisi pendapatan, itu 75,66% itu di tahun 2025 dan 73,37% per 2024 yang lalu. Jadi ada peningkatan. Bisa juga dilihat misalnya dari sisi realisasi pendapatan per provinsi. Itu bisa ditampilkan di halaman berikutnya. Di situ akan kelihatan bahwa ada yang tinggi sekali, ada juga rendah. Nah, ini pendapatannya berarti uang yang masuk. Oke. Kalau uang masuk banyak, dipakainya sedikit, maka yang tersisa banyak. Nah itu. Maka kalau itu dikomparasi dengan realisasi belanja di berikutnya, di belanja yang saat ini di tahun 2025 61,4% seperti yang saya bilang tadi. Atau sudah 872,02 triliun. Nah tahun lalu 61,63. Ada sedikit penurunan dari sisi persen tapi ada peningkatan realisasi belanja dari sisi uangnya. Oke. Nah kalau kita lihat lagi di strukturnya ini yang paling mudah dipahami. Di realisasi belanja di situ di per provinsi saja kita lihat ada tabel batang itu menunjukkan realisasi belanja. Yang berikutnya ya, yang berdiri itu yang ada hijau dan merah itu adalah realisasi belanjanya. Kemudian yang biru yang di atasnya itu, yang biru itu adalah pendapatan. Nah dari situ nanti akan bisa ketahuan bahwa ada daerah-daerah tertentu yang uangnya masih banyak, belanjanya sedikit. Tapi ada daerah tertentu yang uangnya sedikit tetapi hampir habis. Nah, di situ bisa kelihatan. Nah, kalau uangnya masih banyak terus belanjanya dikit harus ngapain? Nah, itu yang perlu kita lakukan. Maka saat ini yang perlu kita dorong adalah agar realisasi APBD ini atau realisasi belanja ini bisa terrealisasi dari awal tahun sehingga tidak banyak uang yang tersisa. Baik. Apa yang harus dilakukan? Pertama mempercepat lelang, misalnya gitu. Lelang ini bisa dilakukan dengan lelang dini. Lelang dini ini bisa dilakukan di tahun sebelumnya. Jadi untuk anggaran 2026 sebenarnya sudah bisa dilelang di 2025 ini. Baik. Sejak KUA PPAS itu sudah ditetapkan. Sehingga begitu awal tahun bisa tekan kontrak bisa jalan. Itu antara lain seperti itu. Oke, salah satu Kemudian caranya adalah monitoring. mempercepat lelang Nah, yang begitu penting ya? Mbak, yang penting. Singkat saja Pak. Kalau dari sisi pemerintah, Pak Mendagri setiap 2 minggu sekali menyampaikan realisasi ini. Sehingga daerah tahu ini untuk mendorong dan Pak Menteri juga menyampaikan apresiasi yang realisasinya tinggi dan mendorong cepat untuk yang realisasinya kurang. Oke, kalau dari DPR seperti apa sarannya, Bang Doli? Ya, menurut saya kita tetap mendorong supaya ada forum untuk membuka dialog ya antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, terutama karena dimulai isunya oleh Menteri Keuangan. Ya Menteri Keuangan saya kira ini kan Menteri Keuangan kita nih baru. Ya kan mungkin punya gagasan baru, pemikiran baru, konsep baru, gaya baru, ya kan. Nah jadi tadi apa yang disampaikan oleh Pak Rudi itu mungkin juga menjadi salah satu tema yang harus dibicarakan dan diselesaikan. Jadi artinya boleh misalnya dana transfer daerah itu terus menurun, tapi juga dikasih solusi, ya bagaimana mereka juga bisa mengcover kekurangan itu dengan kewenangan-kewenangan yang mungkin ditambah. Intinya adalah mungkin perlu dirumuskan ulang pembicaraan tentang hubungan keuangan pusat daerah kita, termasuk soal dana bagi hasil dan seterusnya gitu. Baik, kalau dari Mas Rifki singkat saja Mas. Ya, ini kan permasalahannya sebetulnya adalah di statement bahwa ada dana mengendap dan perlunya ada peningkatan belanja daerah. Sebetulnya kalau dari Kementerian Keuangan itu solusinya bisa lebih simpel gitu, bahwa kemudian mungkin perlu dikaji ulang agenda pemotongan transfer ke daerah, bahwa kemudian pemerintah pusat menyampaikan nanti kemudian belanjanya akan dialihkan oleh pusat, ini
nggak serta-merta hanya dari sisi belanja saja, bahwa sebetulnya dengan kita melakukan otonomi daerah, desentralisasi, kita menyepakati bahwa daerah itu memiliki hak untuk membangun daerahnya sendiri. Jadi sebetulnya daerah itu yang paling tahu untuk membangun daerah itu seperti apa, sehingga kemudian TKD ini bisa sebetulnya meningkatkan realisasi gitu, karena mereka bisa membelanjakan dengan ruang fiskal yang lebih luas. Baik, harus ada keterlibatan ya antara kedua belah pihak. Ini yang kita tunggu nantinya sehingga realisasi TKD di tahun 2026 bisa lebih baik lagi untuk belanjanya. Ini yang akan nanti kita tunggu ya begitu ya. Terima kasih para narasumber dan terima kasih juga Pak Masud sudah bersama dengan kami hari ini di Indonesia Business Forum. Terima kasih adik-adik mahasiswa semuanya dari Bakri dan juga dari BSI. Dan demikian Indonesia Business Forum malam hari ini. Saya Celia Alexandra. Terima kasih. Sampai jumpa.